Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita diajak bersama untuk menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan, Allah hadir. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan bersuka cita. Di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Saat ini kami bersama-sama merindukan firman Tuhan yang menjadi dasar kami untuk menjalani hari-hari kami, supaya tingkah laku kami, tutur kata kami, pikiran-pikiran kami semua bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan tetap mengajari kami semua tentang hal yang baik yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Roh Kudus Tuhan yang bekerja menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur dan mohon pengampunan dosa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 dan kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5. Untuk yang pertama kita membaca Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pembacaan yang kedua, kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua hendaklah merendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 15. Tadi dinyatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma ini merupakan satu lambang kemenangan. Dan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan itu selalu dilambangkan dengan pohon korma. Karena apa? Dia selalu memiliki kegembiraan, pertumbuhan dalam iman, dan semua kelakuannya sama seperti orang-orang yang benar. Jadi pohon korma ini merupakan lambang kemenangan. Orang yang benar adalah orang yang selalu melakukan hal-hal yang baik dan menang untuk melakukan yang baik, adil, benar, dan jujur. Dan dia juga menang untuk
mengalahkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa orang yang benar itu akan tumbuh seperti pohon aras. Pohon aras ini tumbuh tinggi, menjulang sangat tinggi dengan kekuatan dan keharuman kayu-kayunya. Ini pohon aras ini sampai sekitar 40 meter ketinggiannya. Oleh karena itu sering sekali dikatakan bahwa orang yang benar itu adalah orang yang diberkati. Orang yang diberkati ini memiliki kekuatan, kemampuan untuk melakukan banyak hal yang telah diperintahkan oleh Tuhan di dalam hidupnya, sehingga dia selalu berbuah sampai pada masa tuanya pun. Bukan ketika masa muda, bukan hanya cuma masa muda, tetapi setelah tua pun dia tetap orang yang berhikmat, orang yang gemar melakukan keadilan, orang yang suka melakukan kebenaran, tidak suka berbohong, selalu berlaku adil. Jadi ini juga mengajak semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi disebutkan dalam kitab 1 Petrus, supaya setiap orang yang masih muda menghormati dan mencintai orang yang sudah tua. Kita tahu bersama-sama bahwa kakek dan nenek kita ini dulu waktu masih muda adalah orang yang hebat, ya, orang yang rajin, orang yang kuat, orang yang terkenal, pekerja keras, sehingga mereka memiliki rumah, mereka memiliki uang untuk menyekolahkan bapak dan mama kita, dan juga kadang-kadang memberikan belanja untuk cucu-cucunya, ya. Dan sampai sekarang mungkin juga kakek dan nenek kita juga membelikan rumah untuk orang tua kita, ya, dan juga mungkin membawa anak-anak dan cucu-cucunya jalan-jalan. Kalau punya banyak uang, mungkin bisa sampai ke luar negeri. Tetapi kalau uangnya terbatas, mungkin boleh pulang kampung saja. Itu pun jalan-jalan, atau jalan ke mall, atau ke tempat makan yang membuat keluarga dan cucu-cucunya semua senang. Oleh karena itu bersyukurlah anak-anak yang dikasihi Tuhan kalau kita masih memiliki kakek dan nenek, ya, karena itu juga adalah berkat Tuhan. Karena ada juga orang yang tidak memiliki kesempatan memiliki kakek dan nenek. Kalau ada kakek dan nenek kita, dia bisa menjaga kita, dia bisa merawat kita. Dan bagaimana cara kita menghormati kakek dan nenek kita, karena ini kan perayaan hari ulang tahun Zaitun, yaitu orang tua kita yang sudah tua. Bagaimana caranya? Kita yang masih muda jangan menghina mereka. Karena kalau sudah usianya mulai 60 tahun, sudah mulai pikun, terkadang dipanggil juga tidak mendengar. Ceritanya kalau kita bersama-sama dengan dia, diulang-ulang. Mungkin sampai 5 sampai 10 kali, itu terus ceritanya. Kita jangan bosan, karena memang itu yang selalu dia ingat. Mungkin kalau dia memanggil nama kita, dia perlu 1 orang cucunya, bisa 10 cucunya, mungkin anaknya juga akan disebutkannya namanya semua. Terkadang juga mungkin kita merasa lucu kali kakek ini sama nenek ini. Kok itu aja ceritanya seperti itu. Jadi semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, jangan pernah bosan dengan ceritanya. Dengan kita tidak bosan dan mau mendengar ceritanya, mereka pasti sangat senang. Dan jangan marah kalau doanya sangat panjang. Karena apa? Kalau dia berdoa, semua anak-anaknya dia sebutkan, juga dengan cucu-cucunya, sahabat dan keluarga yang dekat dengan kakek dan nenek kita. Dia akan doakan semuanya. Jadi jangan pernah bosan atau marah dengan doa mereka yang sangat panjang. Dan kalau kakek dan nenek kita makan, ya mungkin berhamburan, berjatuhan di meja makan, makanannya, janganlah kita marahi mereka karena dia sudah tua. Kita kutip, karena waktu kita kecil pun seperti itu.
Dan kita harus panjang sabar untuk merawat kakek dan nenek kita. Dan kalau dia mau mandi, siapkanlah perlengkapan mandinya. Kalau dia makan, siapkanlah perlengkapan makanannya. Kalau dia mau tidur, kita siapkan semua keperluan untuk kakek dan nenek kita ketika dia mau tidur. Kalau dia mau kebaktian, kita siapkan buku nyanyian dan Alkitabnya, karena dia pasti senang membaca Alkitab. Oleh karena itu kita sangat bersyukur. Kalau kita diajak jalan-jalan, kita sangat senang. Dan kita juga menuntun kakek dan nenek kita kalau jalan-jalan. Karena apa? Lututnya sering sakit, kakinya sering sakit, mungkin pinggangnya juga. Sehingga dia membutuhkan tangan kita menjadi penopang tangannya dan kakinya yang tidak kuat lagi. Mungkin kita juga kadang-kadang dia buat jadi tongkat ya. Kita sangat senang. Karena apa? Karena kita masih bisa memegang tangan kakek dan nenek kita ketika kita berjalan. Dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selalulah tegur kakek dan nenek kita. Bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau boleh kita katakan menjuah-juah, sehat kam bulang, sehat kam nek, gitu. Karena itu juga merupakan sukacita dari kakek dan nenek kita. Kita sangat senang karena apa? Ya banyak juga anak-anak yang tidak memiliki kesempatan punya kakek dan nenek. Ada juga nenek dan kakek kita rajin ke gereja, rajin membaca. Kita contohlah, rajin bekerja, mau juga ke ladang, rajin olahraga. Semua yang dilakukan oleh kakek dan nenek kita yang baik, kita tiru. Kita teladani. Karena apa? Kita tahu bahwa mereka juga adalah orang yang terkenal pada zamannya. Orang yang kuat seperti kita. Orang yang pintar seperti kita. Tetapi setelah dia tua, itu memang pakai usia panjang ya. Usia yang sudah tinggi, diberikan oleh Tuhan umur yang panjang itu, selalu disertai dengan banyak kekurangan atau penyakit yang hinggap di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, kita rajin mendoakan dia, kita selalu mengajak dia untuk selalu bersukacita. Mungkin kita ajak bernyanyi bersama, atau kita suruh dia bercerita. Pasti banyak ceritanya yang boleh kita ingat sepanjang masa, karena memang banyak kisah yang boleh mereka ceritakan dari pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita karena dikatakan pada kitab Mazmur tadi, pada masa tuanya pun mereka berbuah. Doa dan harapan kita, kakek dan nenek kita tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan walaupun sudah tua. Karena ada juga kakek dan nenek ya yang suka mengucapkan kata-kata kotor, mungkin juga dia suka marah, dia suka menfitnah. Kalau seperti itu tetap kita doakan. Kita bilang itu tidak boleh nek, tidak boleh kakek, karena itu tidak baik, tidak disenangi Tuhan, itu tidak hidup di dalam Tuhan. Kita ingatkan, tetapi penuh dengan cinta kasih. Karena kita percaya anak-anak yang takut akan Tuhan juga seperti pohon korma dan pohon aras tadi. Orang yang berhikmat, orang yang kuat, orang yang berani, dan orang yang taat. Oleh karena itu semuanya kita dipanggil juga. Siapapun dia kita harus hormati, kita harus kasihi. Orang tua kita yang sudah tua, kalau datang ke rumah kita, kita sapa, bilang mau makan apa, mau minum apa, kita sediakan. Jangan sombong, walaupun mereka sudah punya banyak kekurangan. Mungkin saudara-saudara dari mama atau dari bapak kita yang sudah tua. Siapapun dia, mungkin di gereja, di keluarga kita, semuanya kita harus tetap menghormati mereka. Karena tadi juga telah dinyatakan dalam firman Tuhan, semua orang yang muda harus tetap menghormati dan menghargai orang yang sudah tua. Karena apa? Tuhan telah banyak berikan pengalaman hidup yang menjadi teladan bagi kita supaya kita bisa menjadi sukses. Kalau mau menjadi sukses, harus mau belajar dari orang tua kita yang Tuhan telah berikan umur panjang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersukacita selalu untuk selalu mencintai dan mengasihi kakek dan nenek kita. Dan kita berdoa supaya dia selalu berbuah dan berguna. Karena untuk kemuliaan Tuhanlah mereka dipanggil untuk berumur panjang.
Mari kita bernyanyi bersama-sama dari nyanyian pujian kita, Kesukaan yang Ceria. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kami semua mencintai dan selalu mengasihi kakek dan nenek kami dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sehat maupun mereka dalam keadaan sakit. Dalam segala situasi mereka, kami selalu mau mencintai mereka karena Tuhan telah mempercayakan kami memiliki kakek dan nenek, dan kami juga sangat berbahagia karena kebahagiaan kakek dan nenek adalah memiliki cucu, dan cucu-cucu juga harus selalu berbangga memiliki kakek dan nenek karena itu adalah titipan Tuhan yang berharga yang selalu harus dicintai dan dikasihi. Bapa di surga, karuniakanlah kesehatan dan umur yang panjang serta hikmat kepada kakek dan nenek kami, supaya dia menjadi teladan dalam tutur katanya, dalam buah-buah pikirannya, begitu juga dari setiap tingkah lakunya. Karena kami percaya Tuhan telah memberikan pengalaman hidup yang sangat banyak untuk diteladani oleh semua keturunannya. Karuniakanlah kesehatan bagi anak-anak kami yang sakit, karuniakan sukacita bagi anak kami yang berulang tahun, berikan hikmat pengertian pengetahuan karena mereka semua harus belajar di rumah, supaya PR-PR mereka kerjakan dengan baik. Jauhkanlah anak-anak kami dari kebiasaan-kebiasaan buruk, main game, main TikTok sehingga lupa untuk belajar. Kiranya Tuhan mengampuni anak-anak kami, supaya tidak suka berbohong, tetapi mereka menjadi anak yang rajin, takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, saling mengasihi bersaudara. Tuhan berkatilah kami semua, supaya kami lepas dari pandemi COVID-19, supaya bisa bertemu dengan guru sekolah minggu, teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah, dan juga semua keluarga besar kami. Tuhan berkatilah Presiden kami Joko Widodo beserta dengan seluruh pemimpin bangsa dan negara kami. Juga tim medis Tuhan berkati, juga aparat negara dan seluruh rakyat Indonesia. Dan juga kami berdoa untuk seluruh masyarakat di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya jauhlah kiranya kami dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, karuniakan kepada kami sukacita, karuniakan kepada kami kebahagiaan, supaya kami selalu hidup di dalam Tuhan dan terpanggil untuk selalu mengasihi kakek dan nenek kami seperti yang Tuhan perintahkan. Bagaimanapun keadaannya, kami selalu mencintai dan mengasihi mereka, seperti mereka juga mengasihi kami. Inilah kami dan doa kami ya Tuhan, terima kami dan ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Kita bertemu kembali di minggu depan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetap selalu hidup di dalam Tuhan. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kerjakan PR-nya, dan jangan lupa menolong orang tua kita. Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan. Salam damai sejahtera bagi kita semua.